إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua agar kita terus menambahkan ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kita dimatikan melainkan di atas agama yang hak ini, agama Islam. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita hari ini ialah sedekah, ialah standar kesolehan. Kaum muslimin sedang jamaah dimuliakan Allah. Para ulama kita ketika mereka berbicara tentang harta, mereka sering mengaitkan antara kejahatan, kemaksiatan, keburukan dengan banyaknya harta. Sehingga ada mahfudhah yang terkenal, al-malu sirru tughyan. Harta ialah rahasia seseorang menjadi jahat. Penyebab seseorang bermaksiat, melakukan kejahatan ialah hartanya. Dan ini benar, layak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq ayat ke-6 dan ke-7. Allah mengatakan kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah, sungguh manusia mereka akan melampaui batas. Mereka akan bermaksiat kepada Allah, melakukan kejahatan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika mereka merasa dirinya telah kaya, ketika merasa dirinya telah hebat, ketika mereka merasa dirinya telah cukup. Maka kita perhatikan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kita membuktikan bahwasanya orang-orang yang menentang dakwahnya para rasul ialah orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan dan harta. Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah mengutusnya untuk menegakkan dakwah tauhid la ilaha illallah, maka kaumnya menjawab faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh menjawab, wahai Nuh, ma naraka illa basharan mithlana. Sungguh kami tidak melihat engkau, melainkan engkau hanyalah manusia biasa layaknya kami. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Dan tidaklah kami perhatikan orang-orang yang beriman kepadamu, melainkan hanyalah orang-orang rendahan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Kemudian mereka mengatakan wa ma nara lakum alaina min fadlin. Bahkan kami tidak melihat kalian kelebihan apa yang kalian miliki di atas kami. Harta kalian lebih kurang daripada harta-harta kami. Kaum muslimin sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Qarun laknatullah alaihi menjadi Qarun yang kita kenal sampai hari ini disebabkan karena hartanya. Dia menjadi sombong dan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela orang lain, orang-orang yang suka menghina, suka meremehkan orang lain. Ya. Kemudian Allah menyebutkan siapa mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka menghina, suka mengumpat ialah orang-orang yang mereka mengumpulkan harta dan mereka menghitung-hitungnya. Artinya, kebanyakan sifat suka menghina orang lain, meremehkan orang lain dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Kaum muslimin sidang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta kekayaan menjadi sebab keburukan terbesar seorang hamba, maka jika seandainya dia mampu untuk menggunakan hartanya di jalan yang Allah ridhai, di jalan yang Allah kehendaki, maka itu akan menjadi sebab kesolehan bagi dirinya. Sehingga ketika kita membaca ayat dalam Al-Quran, tidaklah Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang soleh, melainkan pasti Allah sebutkan bahwasanya mereka lah orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah mengatakan merekalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah berfirman sebelumnya, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Merekalah orang-orang yang mendirikan salat dan mereka menginfakkan, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin sidang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan Allah cabut nyawanya, mereka berangan-angan untuk melakukan suatu amalan, lantas mereka menjadi orang-orang yang soleh. Apakah amalan itu? Apakah salat? Apakah mengaji ataukah umrah maupun haji? Allah mengatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan, dan infakkanlah, bersedekahlah dari sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum Allah mencabut nyawa salah seorang di antara kalian, lantas dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah nyawaku sedikit saja, sedetik saja, semenit saja, sebentar saja, supaya aku bisa bersedekah, lantas aku menjadi orang-orang yang soleh. Kaum muslimin sidang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ialah standar kesolehan seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kebaikan kaum Ansar. Bagaimana Allah memuji mereka. Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Allah mengatakan orang-orang yang lebih dulu tinggal di kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Bahkan mereka tidak pernah merasa jengkel ketika Rasulullah SAW mungkin melebihkan para kaum muhajirin dalam memberikan harta kepada mereka. Mereka tidak pernah iri. Bahkan Allah katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka melebihkan kaum muhajirin di atas diri mereka sendiri meskipun mereka sangat butuh. Jika seandainya mereka lapar dan kaum muhajirin lapar, maka jika ada makanan, maka kaum muhajirin mereka dahulukan ketimbang mereka sendiri. Mereka berinfak kepada kaum muhajirin. Sehingga Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang Allah jaga dirinya dari penyakit kikir di hatinya, fa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin sidang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ialah standar kesolehan. Maka kita mendengar bagaimana para sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kana ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau bertambah-tambah kedermawanannya ketika datang bulan Ramadan.
Bahkan disebutkan suatu hari datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab pedalaman yang tidak punya banyak etika, tidak tahu adab. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memegang kerahnya Rasulullah. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'tak, la min mali abika wala ummik." Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang telah Allah berikan kepadamu, bukan dari harta ayahmu, bukan pula harta ibumu. Maka para sahabat melihat A'rabi ini memegang kerahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka marah. Bangun ingin menghajar seorang A'rabi ini, menghardik dirinya karena tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Ala rislikum." Sabarlah para sahabatku. Al-malu malullah. Harta ialah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memegang tangannya A'rabi lantas membawa ke rumahnya. Beliau mengatakan, "Khudh ma syi'ta, wada' ma syi'ta." Wahai sahabatku, ambillah yang mana yang kau mau dan tinggalkan yang engkau tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang sangat dermawan. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Musa dan Khidir yang ketika beliau berjalan menuju suatu kampung, Allah mengatakan, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Ketika Nabiullah Musa alaihi salam dan Khidir mereka berjalan menuju suatu kampung, lantas mereka merasa lapar. Maka mereka berdua meminta makanan kepada penduduk kampung, namun semua penduduk kampung tersebut menolak untuk memberikan makanan. Mereka semua orang-orang yang kikir, sehingga para ulama tafsir mengatakan, "Hadhihi Madinatul Bukhala." Inilah kampungnya orang-orang kikir, kotanya orang-orang pelit. Maka kaum muslimin, kikir merupakan penyakit dan dia menular. Maka barang siapa yang berteman dengan orang-orang kikir, maka dia juga akan ketularan penyakit kikir. Begitu pula dengan kedermawanan, juga akan menular. Maka layaknya kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang dermawan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dermawan pula. Maka ketika itu Khidir dan Musa alaihi salam mereka kembali di kampung tersebut, fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqamah. Mereka menemukan suatu rumah yang sudah reot, hampir rubuh. Fa aqamah. Maka ketika itu Khidir pun membangunnya kembali, rumah yang hampir runtuh. Maka Musa mengatakan, "Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Wahai Khidir, jika engkau mau, mungkin engkau bisa ambil upah dari biaya pembuatan rumah ini, lantas kita juga sedang lapar. Maka Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu. Maka sebelum mereka berpisah, Khidir menceritakan tentang perbuatan dirinya. Beliau mengatakan, "Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah." Adapun rumah tadi wahai Musa, ialah milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan di bawah rumah tersebut ada harta karun, ya, yang disimpan oleh ayah mereka kepada mereka. Dan Allah ingin memberikan harta karun tersebut ketika mereka sudah dewasa. Dan beliau mengatakan, "Wa kana abuhuma sholiha." Dan sungguh ayah mereka termasuk orang-orang yang soleh. Maka kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah, ketika Allah menceritakan penduduk suatu kampung semuanya orang-orang yang kikir, Allah mengecualikan ayah anak yatim ini. Beliau mengatakan, Allah mengatakan, "Wa kana abuhuma sholiha." Ayah mereka adalah orang yang soleh. Artinya ayah mereka bukan orang yang kikir. Karena kikir bukan ciri-ciri orang soleh. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, maka hendaknya kita memenuhi standarnya. Standar orang soleh ialah sedekah. Maka hendaknya kita bersedekah. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, layaknya orang-orang yang menanam satu bibit, lantas tumbuh 7 cabang, dan 7 cabang menumbuhkan buah 100 buah.
Artinya satu kebaikan, satu infak yang kita lakukan, Allah akan balas minimal 700 kali lipat. Lantas kenapa kita masih bakhil? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bakhil dengan kehancuran harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap subuh turun 2 malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak balasan yang lebih baik, dan hancurkanlah harta orang-orang yang menahan, yang kikir dari hartanya. Kaum muslimin sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang hanya mengumpulkan hartanya lantas dia tidak mau menginfakkan jalan Allah. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, mengumpulkan harta, terus menabungnya, dan mereka tidak mau berinfak di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar kepada mereka, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti Allah akan panaskan emas dan perak yang mereka simpan dengan api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, maka akan dibakar dengan emas dan perak itu muka-muka mereka, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan akan dibakar lambung-lambung mereka, wa dhuhuruhum, dan akan dibakar punggung-punggung mereka. Kemudian Allah mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kalian simpan, ini yang kalian kikirkan daripada menginfak di jalan Allah. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Kaum muslimin sedang jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berinfaklah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuliskan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh, dan janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil, yang Allah mengazab kita dengan harta yang kita simpan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.